Contohnya, kita mulai belajar tentang adaptasi sel. Coba, kalian ada yang tahu tidak? Bentuk dari adaptasi sel. Bisa perubahan bentuk, perubahan fungsi. Ya, harusnya sel tersebut memproduksi contoh prostaglandin. Karena ada stresor, terus yang dibentuk adalah prostaglandin E2. Nah, ketambahan E2 itu tambahan embel-embel E2 aja dari prostaglandin udah jadi masalah. Prostaglandin bisa diproduksi oleh sel mas. Ini sel mas adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh, imunitas seluler. Wajar prostaglandin dibentuk untuk menjaga kondisi homeostasis. Tapi kalau ada infeksi terus akhirnya timbul respon inflamasi, sel mas memproduksi apa? Prostaglandin E2, PGE2 itu akan menyebabkan apa? Respon nyeri. Ya, itu contoh dari perubahan fungsi. Nah, kita lihat berikutnya ada apa? Kalau ini ternyata perubahan bentuk adaptasi sel. Diperhatikan dari yang gambar paling atas, selnya bentuknya kuboid. Ini contoh yang seperti ini tuh sel usus ya, bentuknya kuboid, nukleusnya satu baris saja sejajar dengan basement membrannya. Ini bentuk normal selnya seperti ini. Ternyata ada stres terus-menerus, akibatnya dia berubah jadi atrofi. Atrofi yang seperti apa sih? Dia sering itu mengecil. Ya, yang tadinya selnya kuboid jadi dia lihat mengecil semua. Atau bisa berubah menjadi hipertrofi. Hipertrofi itu apa? Hiper lebih. Ya. Dia membesar. Contoh nyatanya yang atrofi. Contoh nyata pada pasiennya kayak apa? Tahu pasien stroke ya? Nah, misal dia mengalami hemiparese kanan, dextra hemiparese, tangan kanan, kaki kanan kurang berfungsi normal. Stroke-nya sudah 5 tahun. Kaki kanan diseret kalau berjalan. Beda enggak itu? Beda. Otot-otot kaki dan tangan pada pasien post-stroke 5 tahun hemiparese dextra akan lebih kecil dibandingkan anggota gerak sebelah kiri. Itulah atrofi, mengecil. Berikutnya ada hipertrofi. Penyakit yang kaitannya dengan hipertrofi itu ini ya laki-laki. Hipertrofi. Yang gampang aja. Perbedaan olahragawan. Dia memberi beban terus ke mana? Muscle deltoidnya sama tricep bicepnya biar berbentuk gitu ya, body shape gitu. Dia barbel 2 kilo kanan kiri 30 menit pagi sore. Itu lama-lama sel tricep bicepnya membesar. Itu adalah bentuk adaptasi dari hipertrofi. Coba, itu sih masih aman cuma di otot bicep sama tricep di lengan. Coba kalau hipertrofinya di jantung, nggak cukup darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Karena ruang jantungnya menjadi mengecil. Ya, terdesak oleh pembesaran selnya, jadi ruangannya menyempit. Adaptasi sel yang lainnya ada hiperplasia. Hiperplasia apa? Apa bedanya hipertrofi? Kalau hipertrofi tadi yang membesar selnya. Kalau hiperplasia bertambah banyak jumlah selnya. Yang bertambah banyak jumlah selnya. Hiperplasia. Contoh penyakitnya laki-laki. Nah ini. Hiperplasia prostat. Benigna hiperplasia prostat. BPH.
Ya. Kalau contoh lainnya ibu hamil, ibu menyusui, ya. Kelenjar mamainya bertambah banyak, kelenjar mamainya ya bertambah banyak sehingga produksi ASINya diharapkan meningkat, itu hiperplasia. Ada lagi kalau tadi hipertrofi sama hiperplasia, dia tidak merubah bentuk dari selnya ya. Yang berbahaya lagi adalah metaplasia, membentuk tumor. Metaplasia, tetapi bedanya dengan displasia. Kalau metaplasia dia tumornya, pembengkakannya yang tadinya harusnya satu lapis jadi berlapis-lapis dan berubah, bentuk dasar selnya berubah. Yang tadinya selnya kotak, kuboid, jadi gepeng, nggak karu-karuan. Ya ini animasi saja, intinya bentuknya berubah, jelas fungsinya ya berubah. Dia masih terkapsul, dia masih rapi benjolannya. Berbeda dengan displasia. Benjolannya sudah tidak rapi, dia sudah tidak punya kapsul. Ya, ini lebih berbahaya. Ini penjelasannya. Adaptasi sel, atrofi, penurunan, size, ukuran. Ya. Kemudian kalau hipertrofi, increase in size, peningkatan ukuran. Ada 3 jenis, fisiologi, kompensatori, atau patologi. Ada juga hiperplasia, peningkatan jumlah sel. Ya. Metaplasia, replacement dari satu sel menjadi sel lainnya. Ini ada 2 tipe, fisiologi dan patologi. Displasia, diferensiasi pembagian selnya, pertumbuhan selnya yang abnormal, baik bentuk, ukuran maupun penampilan selnya. Dia bisa mengarah ke kanker. Fakta injury sel, mereka kehilangan terkadang dengan injury sel akan kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Adanya perubahan biokimia yang terdeteksi melalui pemeriksaan apapun, bisa mungkin pemeriksaan sekret, pemeriksaan darah atau kultur jaringan, bisa menjadi penanda awal bahwa ada kerusakan sel. Contoh, ada hiperplasia otot jantung. Bisa jadi ada peningkatan SGOT/SGPT. Ada peningkatan kreatinin kinase, CKNB. Ya, itu untuk penanda-penanda awal. Ada perubahan sel jadi displasia dari kultur sel mukusnya, pap smear gitu. Dan diambil sekretnya ya, sekret mukosalnya dari vagina, cervixnya. Nah, dilihat, oh ternyata ada perubahan. Ya. Kalau sel sudah mengalami injury, maka sel tersebut tidak bisa kembali ke fungsi normal. Apalagi kalau sudah metaplasia dan displasia, sudah, selnya dibuang saja.